فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbunallahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami', pembahasan tentang akhlakul karimah. Hadis berikutnya, "Tsumma jaa'a fil nahyi an ma jaa'a fil nahyi al-itsnaini an at-tanaji duna salis." Pembahasan berikutnya adalah apa yang datang, larangan dari bermunajat, berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Jadi berbisik-bisik dua orang, ada tiga orang, dua orang berbisik-bisik, tapi yang satu, yang ketiga tidak. Ini dilarang di dalam syariat kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim atau hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, "Idza kuntum salasa fala yatanaja isnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian tiga orang, maka fala yatanaja isnan, maka jangan dua orang darinya itu bermunajat, itu berbisik-bisik dua orang dunal akhir, tanpa yang ketiga, hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bergabung dengan manusia yang lainnya, sampai kalian bergabung dengan yang lain. Kenapa dilarang? Disebutkan di sini min ajli anna dzalika, karena perkara yang demikian yuhzinuhu, itu akan menjadikan orang yang ketiga tadi itu bersedih. Baik, hadis ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama dari sisi takhrij hadis ini tidak diragukan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga ada jalan yang lain dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar juga disebutkan bahwa idza kanu salasa, jika mereka tiga orang, fala yatanaja isnani duna salis, maka jangan dia bermunajat dua orang tanpa yang ketiga. Baik, hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan tentang kesahihannya, dan hadis ini tentunya bisa digunakan sebagai dalil, sebagai hujjah. Baik, sisi yang kedua, pembahasan dari lafaz hadis ini disebutkan di dalam hadis tadi, fala yatanaja isnan, jangan dua orang saling bermunajat. Yang dikatakan bermunajat adalah at-tahaddus sirra. Dia berbicara tetapi berbisik-bisik secara rahasia. Yang dimaksud dengan di dalam hadis ini bahwa
jika ada dua orang berbicara dengan rahasia, secara rahasia, dia tidak memperdengarkan ucapannya kepada yang ketiga. Dia tidak memperdengarkan keduanya apa yang dia bicarakan kepada yang ketiga. Dan yang ketiga ini tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh dua orang yang berbisik-bisik itu tadi. Dari bisik-bisik itu, walaupun yang ketiga ini mendengarkan sebahagian dari kalimat yang diucapkan oleh dua orang yang berbisik-bisik itu. Bisik-bisik itu. Termasuk juga di antara makna larangan di sini adalah idza tahadatsa jahran bi lughatin ajnabiyyatin la yafhamuha. Termasuk juga di dalamnya adalah ketika dia berbicara, dia tidak berbisik-bisik. Ada 3 orang. 2 orang ini dia berbicara tapi dengan suara yang didengar oleh yang ketiga. Tetapi dia pakai bahasa ajnabiyah. Bahasa yang tidak dipahami oleh yang ketiga. Tidak dipahami oleh yang ketiga. Bisa dipahami? Jadi kadang kan ada orang seperti itu. Ada 2 orang mungkin dia tidak tahu bahasa Makassar. 3 orang, 2 orang ini karena dia tahu bahasa Makassar, dia berbicara bahasa Makassar. Tapi yang ketiga dia tidak paham apa yang dia bilang. Ini masuk di dalam larangan ini. Masuk di dalamnya. Baik. Kenapa disebutkan 3? Kenapa disebutkan 3 orang? Ketika 2 orang berbisik-bisik, kemudian yang satu tidak, maka ini masuk di dalam larangannya. Kenapa disebutkan 3 di situ? Kenapa? Karena itu adalah bilangan yang paling sesuai dengan makna ini. Sesuai dengan makna yang diinginkan dengan makna ini. Dengan makna ini. Artinya paling minimalnya masuk di dalam larangan adalah ketika 3 orang. Minimal 3 orang, 2 orangnya berbisik-bisik, yang kedua dia tidak mengetahuinya atau dia tidak mendengar ucapan ini. Ini masuk dari larangan. Masuk dari larangan dari hadis ini. Dari hadis ini. Kalau dia 2 orang masuk di dalam hadis ini? Tidak. Kenapa? Karena kalau dia 2 orang berbisik-bisik, tidak ada orang yang ketiga, ya tidak masuk dalam larangan. Karena tidak ada orang yang mungkin merasa tersinggung atau mungkin merasa sedih. Nah, kalau dia 2 orang, maka yang cocok dengan mana ini bilangan paling sedikitnya adalah 3. Makanya disebutkan 3 di sini. Disebutkan 3 di sini. Begitu pula masuk juga di dalam makna ini, karena itu tadi paling sedikitnya. Begitu pula kalau misalnya dia ada 5 orang. 5 orang. 5 orang, 4 yang berbisik-bisik, 1 tidak. Ini masuk di dalam larangan ini. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau misalnya dia 7 orang, 6 orang berbisik-bisik, yang satunya tidak, ini masuk juga di dalam larangan ini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Bahkan bisa jadi kalau dia semakin banyak, berarti dia mungkin semakin sedih, semakin mungkin tersinggung. Jangan saya dia diceritakan. Iya kan, seperti itu. Iya, baik. Itu makna fala yatanaja isnan. Jangan 2 orang itu berbisik-bisik, bermunajat tanpa yang ketiga. Kalau dia 3 orang. Kalau dia 3 orang. Kemudian juga di dalam hadis itu juga terdapat kalimat hatta takhtalitu binnas. Sampai dia bergabung dengan manusia. Maka ini maksud dengan di sini adalah sampai dia bergabung, yang ketiga, sampai 3 orang ini bergabung dengan manusia yang lainnya. Manusia yang lain. Dan tidak termasuk dari larangan ini kalau misalnya ada 5 orang. 3 orang berbisik-bisik, 2 orangnya tidak.
Ini tidak masuk dari larangan ini. Kenapa? Karena yang dua orang ini masih ada temannya, masih ada teman dia. Maka ini tidak masuk dari larangan ini. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini juga termasuk lafaz di dalamnya min ajli anna dzalika yufsidu. Kenapa dilarang? Disebutkan ilahnya. Di dalam hadis ini disebutkan ilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa dilarang adalah karena bisik-bisikan dua orang tadi ketika dia tiga orang itu akan membuat yang ketiga itu menjadi sedih. Akan menjadi sedih. Ini diantara ilahnya kenapa kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemungkinan mungkin dia akan berprasangka, mungkin orang yang ketiga ini akan menyangka apa yang dibisik-bisikkan oleh dua orang ini tadi, kemungkinan dia menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk mendengarkan ucapan dua orang ini. Mungkin dia bisa menyangka seperti ini. Ini tentunya kalau dia menyangka seperti itu, kalau yang ketiga ini dia menyangka seperti itu, bahwa mungkin dia tidak pantas atau bukan urusan dia, sehingga dia tidak diajak untuk berbicara. Ini mungkin lebih bagus. Kenapa? Karena dia bersangka baik kepada dua orang tadi yang berbisik-bisik. Tapi mungkin saja yang ketiga ini akan menyangka bahwa mungkin dua orang ini akan menceritakan dirinya, atau mungkin dia merencanakan sesuatu yang tidak bagus untuk dirinya dan sebagainya. Ini tentunya sangkaan yang jelek tentunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kenapa? Dilarang ketika ada tiga orang, kemudian dia berbisik-bisik dua orang, yang ketiga tidak. Yang ketiganya tidak. Ini makna dari lafaz yang ada dari hadis ini. Kemudian sisi yang ketiga dari hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud yang disebutkan tadi, ini menunjukkan tentang kesempurnaan syariat kita dan penjagaan syariat itu terhadap akhlak yang mulia. Terhadap akhlak yang mulia. Karena itu akhlak yang tidak bagus tentunya ketika dia bertiga kemudian ditinggalkan satu orang, dua orang dia berbicara, itu akhlak yang kurang bagus. Makanya syariat kita melarang dari perkara itu. Melarang dari perkara itu. Kemudian juga syariat Islam juga menjaga, memelihara kemaslahatan hamba. Maslahat yang terjadi di antara hamba itu syariat menjaganya, senantiasa menjaga. Itu dilarang. Kenapa? Karena untuk menjaga maslahat di antara hamba, untuk menjaga juga persatuan di antara kaum muslimin, menjaga maslahat hamba itu. Kemudian juga syariat juga di antara makna atau faedah dari hadis ini juga bahwa syariat ini juga menganjurkan terhadap segala sesuatu yang akan menimbulkan rasa kecintaan di antara kaum muslimin. Syariat memerintah apa saja yang akan menimbulkan rasa kecintaan, menimbulkan saling mencintai satu dan yang lainnya, syariat memerintahnya, termasuk di dalamnya ini. Makanya dilarang. Karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan. Makna kebalikannya bahwa ketika tidak dilakukan, maka itu akan menimbulkan kasih sayang, rasa cinta satu dengan yang lainnya. Ini syariat. Ya mulia, sampai hal-hal yang kecil seperti ini dilarang di dalam syariat kita. Di dalam syariat kita. Begitu pula juga di dalam hadis ini, larangan dari segala sesuatu, dari semua apa yang bisa sampai kepada membahayakan saudaranya atau membuat sedih salah satu dari kaum muslimin. Nah, itu dilarang di dalam syariat kita. Jadi masuk di dalamnya juga
segala sesuatu, larangan dari segala sesuatu yang ketika dilakukan itu akan membahayakan kaum muslimin dan juga bisa membuat sedih kaum muslimin yang lainnya. Itu juga dilarang. Jadi pembahasannya lebih luas lagi. Tapi di sini diberikan contoh dari larangan untuk berbisik-bisik dua orang ketika dia berkumpul tiga orang, yang ketiga tidak diajak. Itu masuk juga larangan yang lebih luas lagi daripada itu. Lebih luas lagi dari itu. Ketika membuat saudaranya itu sedih atau akan mengganggu atau membahayakan saudaranya kaum muslimin yang lainnya, itu juga dilarang di dalam syariat kita. Di dalam syariat, termasuk di dalamnya ketika ada orang misalnya membuang sampah di sembarang tempat dan sebagainya, itu kan bisa membahayakan kaum muslimin. Apalagi kalau misalnya membuat sampah kulit pisang, nah ini kan bisa jadi. Kalau ada yang lewat diinjak, mungkin saja bisa jadi. Ini masuk di dalam larangan hal yang seperti ini, termasuk perkara yang lainnya. Ini betapa mulianya dari syariat kita, sempurnanya syariat ini. Sempurnanya syariat ini terkandung di dalam makna hadis ini. Di dalam makna hadis ini. Kemudian juga sisi yang keempat, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan dua orang yang untuk berbisik-bisik jika di dalam majelis itu ada orang yang ketiga. Zahir dari larangan ini menunjukkan tahrim, diharamkannya. Maka di antara ilahnya, alasannya adalah min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kenapa? Karena itu akan menjadikan dia bersedih. Maka kalau ini yang zahir dari hadis ini menunjukkan larangannya, berarti kalau dilakukan berdosa. Karena itu diharamkan di dalam syariat kita. Di dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa membuat sedih kaum muslimin, membuat sedih dari kaum muslimin itu menjadikan mereka terganggu atau membahayakan kaum muslimin, maka itu bagian daripada sifat dari syaitan. Bagian daripada sifat syaitan. Dan itu syaitan senantiasa berusaha bagaimana dia membuat kaum muslimin itu menjadi sedih, menjadi rusak dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innaman najwa minasyaitani liyahdudal ladzina amanu." Sesungguhnya an-najwa itu, bisik-bisikan itu datangnya dari syaitan. Dari syaitan. Liyahdudal ladzina amanu. Apa tujuannya? Untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu sedih. Sedih. Maka ketika dia sedih, mungkin saja akan muncul prasangka buruk seperti tadi terhadap saudaranya. Mungkin juga akan muncul kebencian kepada saudaranya. Dan berbagai macam yang akan ditimbulkan. Karena itu datangnya dari syaitan. Dari syaitan. Baik. Maka oleh karena itu kita dilarang di dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala melarang dari kaum muslimin untuk mengikuti jalannya syaitan. Karena itu jalan syaitan namanya seperti itu. Ini salah satu jalan untuk menjadikan kaum muslimin saling menjauhi, saling membenci satu dengan yang lainnya. Itu dilarang di dalam syariat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti jalannya langkah-langkah syaitan. Khutuwatis syaitan. Barang siapa yang mengikuti jalan langkah-langkah dari syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu memerintah kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan juga perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar, itu syaitan seperti itu.
Ini memang sifat dasarnya syaitan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, di situ kelihatan nampak sifat jelek dari syaitan itu. Dari iblis. Dari iblis, karena iblis adalah dari golongan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam tidak nampak sifat yang dimiliki oleh iblis, tapi semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, maka dari situ munculnya, kelihatan, nampak. Kenapa? Karena adanya imtihan di situ, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tak kala Tuhan kalian berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan dia enggan dan dia menyombongkan dirinya. Dari situ nampak. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai hari kiamat. Dan pada saat itu pula lah kemudian dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia. Tidak akan pernah berhenti, termasuk di dalamnya ini. Ini bagian daripada langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikutinya. Dan tanaji, bisik-bisikan itu tadi, yang modelnya seperti yang dijelaskan tadi, itu ada bentuk idza lil muslimin. Itu membahayakan kaum muslimin dan kaum mukminin. Kaum mukminin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina", orang-orang yang membahayakan kaum mukminin. Termasuk di dalamnya tadi. Padahal itu kan mungkin kelihatannya ringan barangkali. Perkara yang dianggap ringan, enteng, padahal itu adalah bentuk dari membahayakan kaum muslimin dan kaum mukminin. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang mengganggu, membahayakan kaum mukminin, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu. Barang siapa yang mengganggu tanpa, dengan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah membuat kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Ini jelas peringatan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mengganggu kaum muslimin lainnya, untuk membahayakan kaum muslimin yang lainnya. Makanya Ibnu Rajab mengatakan bahwa tadammanatin nusus, nas-nas ini tadi memberikan, terkandung di dalamnya makna bahwa annal muslim la yahillu isalul ada ilaihi biwajhin minal wujuh min qaulin aw fi'lin bighairi haqqin. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kaum muslimin tidak halal baginya, artinya tidak boleh baginya untuk menimpakan azab, bahaya, menimpakan bahaya kepada seorang muslim dari sisi manapun, tidak boleh, tidak dibolehkan. Apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan tanpa hak, itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Walaupun itu kadang-kadang kita membunyikan murattal barangkali, itu mengganggu. Ini ada pernah kejadian di Maros seperti itu. Ada ikhwah dia kontrak rumah. Di sebelahnya, ini satu rumah sebenarnya tapi dibagi dua dengan dipasang triplex. Tetangganya orang awam. Anaknya mungkin karena dia niatnya bagus, dia putar murattal sampai anaknya tidur, dia tertidur. Akhirnya itu bunyinya murattal sampai tengah malam. Akhirnya tetangganya marah. Dan itu kan mengganggu tetangga. Mengganggu tetangganya walaupun itu murattal. Ini dilarang di dalam syariat kita. Masuk terkandung di dalamnya makna dari ayat ini juga, termasuk juga di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini. Ini tidak dibolehkan di dalam
di dalam syariat kita. Makanya juga Ibnu Battal dia menukil dari Ashhab dari Malik. Dia berkata la yatanaja salasatun duna wahidin. Malik bin Anas mengatakan bahwa jangan berbisik-bisik. Kalau ada 3 orang jangan berbisik-bisik duna wahidin, tanpa 1 orang. Artinya 2 orang berbisik-bisik tanpa 1 orang. Tanpa 1 orang. Kenapa? Beliau mengatakan li'annahu qad nuhiya ayyatraka wahidun. Kenapa? Karena sungguh dia telah dilarang untuk meninggalkan 1 orang. Tidak boleh dibiarkan dia sendiri di situ. Sementara dia 2 orang berbisik-bisik di situ. Itu tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian juga ditambahkan juga oleh Abdullah Fauzan, beliau mengatakan la farqa fi dzalika bainal hadar was safar li umumil hadis. Tidak ada perbedaan. Apakah ketika dia safar atau tidak? Sama saja. Karena hadis ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Apakah ketika dia safar atau ketika dia mukim? Dia tidak safar. Ini ucapan jumhur para ulama. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ketika safar justru lebih besar. Lebih besar bahayanya ketika dia safar. Kenapa? Karena kalau ketika dia safar bertiga misalnya 2 orang berbisik-bisik dia sendiri, justru lebih besar. Karena itu akan menimbulkan rasa takut pada dirinya. Kesedihannya lebih besar. Kalau dia tinggalkan sendiri nanti dia berpikir, wah saya mau kemana kok? Kalau saya mereka berbuat jelek kepada saya dan sebagainya, itu kan muncul rasa takut yang berlebihan. Yang berlebihan pada diri seseorang. Jadi tidak ada perbedaan antara apakah ketika dia safar atau tidak. Baik, kemudian sisi yang kelima yang kaitan dengan hadis ini, dari dalil ini, dari hadis ini menunjukkan kepada kita, dipahami dari hadis ini bahwa jika mereka 4 orang, jika ada 4 orang, tidak terlarang untuk bermunajah 2 orang. 2 orang. Kenapa? Karena li'imkani ayyatanaja isnanin akharon. Jadi kalau ada hadis ini kan larangannya ketika dia 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, satunya tidak. Sekarang kalau dia 4 orang, dipahami dari hadis ini tidak masuk bagian, tidak masuk dari larangan. Jadi kalau ada yang 2 berbisik-bisik, 2 orang ini juga bisa dia berbisik-bisik juga. Ada temannya. Iya, dipahami dari situ. Dipahami dari hadis ini juga tidak masuk dari larangan itu tadi. Karena yang 2 orang yang sisa itu bisa saja dia berbisik-bisik juga. Bisa saja dia berbisik-bisik dengan temannya yang lainnya. Dan ini telah difatwakan oleh ar-rawi dari hadis ini, itu adalah Ibnu Umar. Dan juga diriwayatkan dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Adabul Mufrad, dari jalan Al-Amash. Dari Abu Shalih dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Maka Abu Shalih berkata kepada Ibnu Umar, faqultu li Ibnu Umar fa arba'a. Abu Shalih berkata kepada Ibnu Umar, bagaimana kalau 4 orang? Sekarang larangan hadis ini kan 3 orang. Minimalnya 3 orang. Sekarang bagaimana kalau 4? Maka Ibnu Umar mengatakan la yadurru, maka itu tidak membahayakannya. Kenapa? Karena ya silahkan saja berbisik-bisik. Saya juga 2 orang berbisik-bisik juga. Ada temannya. Itu tidak membahayakan. Berarti tidak masuk dari larangan itu. Tidak masuk dari larangan itu. Begitu pula dengan bilangan lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada itu. Baik, sisi yang ke-6. Pembahasan dari hadis ini bahwa tempat larangannya di sini adalah ketika bermunajah 2 orang tanpa yang ketiga. Tanpa yang ketiga. Maka ketika yang ketiga ini masuk larangannya, ketika yang ketiga ini dia memang ada semenjak awal. Jadi dia memang sudah berkumpul 3 orang.
Setelah itu dua orang ini berpisah, dia berbisik-bisik, dia tinggalkan yang satu ini. Ini yang larangan. Dari larangan ini. Tapi kalau misalnya ada dua orang berbisik-bisik, tiba-tiba datang satu orang, masuk larangan? Tidak masuk dari larangan. Iya kan? Yang dilarang adalah ketika yang ketiga ini memang ada semenjak awal di situ. Dia bertiga. Ini begitu detailnya di kalangan para ulama yang memahami hadis ini. Memahami hadis ini. Jadi kalau ada dia berbisik-bisik misalnya dua orang, tiba-tiba datang yang ketiga, maka ini tidak masuk dari larangan. Karena dia tidak ada yang ketiga, ini tidak ada semenjak awal. Semenjak awal dari pembicaraan. Begitu pula dengan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada 3 orang berbisik-bisik, datang yang keempat, ini juga tidak masuk dari larangan hadis ini. Ini begitu detail ya para ulama membahas dalam masalah ini, memahami hadisnya. Baik, sisi yang ketujuh dari hadis ini, zahir dari hadis ini bahwa larangan dari tanaji di sini, at-tanaji huwa idza ta'adza bihil muslim, amma idza lam yuhsal bihi adiyah fala ba'sa bit tanaji. Zahir dari hadis ini, larangan di sini adalah berbisik-bisik itu ketika membahayakan kaum muslimin yang lain. Membahayakan. Tapi kalau tidak membahayakan, tidak terhasilkan, tidak muncul bahaya terhadap kaum muslim, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya ketika dia berbisik-bisik 2 orang bihadrati jama'atin. Jadi ada banyak orang misalnya, 2 orang berbisik-bisik, membahayakan yang lainnya? Tidak. Tidak membahayakan yang lainnya. Maka itu tidak masuk dari larangan itu tadi. Tidak masuk dari larangan. Ini faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis itu. Dari hadis ini. Ini pembahasannya. Ini sangat luas ya pembahasan dari kalangan para ulama tentang hadis ini. Baik, kemudian berikutnya masih ada waktunya. Masih ada ya? Baik, berikutnya. Maja'a fil nahyi adil iqamatil insani min majlisihi. Larangan. Ini juga tentang larangan. Larangan membuat orang lain berdiri dari majelis. Membuat orang lain berdiri dari majelis. Ya, akan dibahas dari hadis ini. Dari Ibnu Umar, ini juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Adi bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqimu ar-rajulu, jangan seseorang menjadikan orang lain itu berdiri dari majelis. Menjadikan orang lain itu berdiri dari majelis. Summa, kemudian dia jadikan orang lain itu berdiri, kemudian dia duduk di tempatnya, dia gantikan tempatnya. Digantikan tempatnya. Summa yajlisu fihi walakin tafassahu, akan tetapi tafassahu. Artinya tafassahu, berikan dia tempat, luaskan tempat itu supaya dia bisa duduk di situ. Bisa duduk di situ. Wa tawassau, dan berikan keluasan. Keluasan tempat supaya dia bisa duduk di situ. Bisa duduk di situ. Baik. Pembahasan hadis ini dari sisi yang pertama dari tahrir dari hadis ini juga tidak perlu diragukan ya. Imamul Bukhari sendiri di dalam kitab beliau Sahih Imamul Bukhari, dia membuat judul al-istizan, meminta izin. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika kalian dikatakan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian tafassahu, luaskanlah pada majelis itu, fafsahu, maka luaskanlah majelis itu. Dari majelis itu. Begitu pula juga riwayat yang lain, karena riwayat dari Ibnu Umar. Dari jalan yang lain dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar.
Disebutkan juga la yuqimur rajulur rajula mim maqaidihi atau maqadihi. Janganlah seorang itu membuat orang lain berdiri dari tempatnya, dari tempat duduknya. Dari tempat duduknya. Baik, ini saya kira tidak perlu terlalu dibahas. Ini hadis yang sahih. Ini tidak diragukan lagi. Baik, sisi yang kedua, pembahasan lafaz dari hadis ini. Dikatakan la yuqimu. La yuqimu artinya dengan rofa la yuqimu itu menunjukkan la-nya di situ la nafiyah. La nafiyah. La nafiyah artinya harusnya tidak. Tidak. La yuqimanna. Dalam lafaz yang lain juga dikatakan la yuqimanna. Jangan betul-betul jangan pernah dia membuat orang lain berdiri. Dari sigo bentuk larangan. Dari bentuk larangan. Artinya jangan dia membuat orang lain itu berdiri. Berdiri. Kemudian juga lafadznya la yuqimur rajulu, disebutkan di situ rajul, berarti kan laki-laki. Dari sisi bahasa kalau dia rajul berarti kan laki-laki. Maka juga walaupun itu di dalam syariat kita disebutkan rajul, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah wanita. Termasuk juga di dalamnya wanita. Di sini disebutkan laki-laki. Kenapa? Likaunihi asyraf. Karena laki-laki itu lebih mulia. Lebih mulia. Walaupun itu secara umum, tapi tidak semua laki-laki itu kadang ada perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Tapi itu secara umum bahwa laki-laki lebih mulia dibandingkan dengan wanita. Makanya disebutkan laki-laki di situ. Kemudian min majlisihi, dari majelisnya. Jadi jangan seseorang membuat orang lain itu berdiri dari majelisnya. Dari majelisnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan majelis artinya tempat duduk. Kalau dari sisi bahasa majelisum berarti isim makan, tempat duduknya, tempat duduk. Dalam riwayat yang lain dikatakan min maq'adihi, dari tempat duduknya. Qa'adah duduk. Maq'adun berarti isim makan juga, dari tempat duduk. Dari tempat duduknya. Kemudian juga kalimat yang lain walakin tafassahu wa tawassau. Watawassau. Artinya hendaknya makna dari kalimat ini bahwa waliyakul rajulu li ahli majlis, hendaknya orang itu ketika ada orang datang di majelis dikatakan kepada orang yang ada di majelis itu. Dia ada di majelis ini hendaknya dikatakan tafassahu. Atau kalau mungkin bahasa kita tabe saja. Ya kan kadang-kadang kita seperti itu. Tabe sedikit misalnya, mau duduk ini kan makna itu tadi, tafassahu wa tawassau. Sebagian orang mengatakan bahwa tafassahu dengan tawassau itu maknanya satu. Maknanya satu, artinya memberikan keluasan. Makna yang pertama tafassahu artinya dia meluaskan tempat itu di antara mereka sehingga orang ini bisa masuk, dia mendapatkan tempat untuk duduk. Itu namanya tafassahu. Tafassahu, jadi dia melonggarkan tempat itu sehingga orang yang baru datang itu dia memiliki tempat untuk duduk di situ, di majelis itu. Itu tafassahu namanya. Kemudian tawassau itu meluaskan. Meluaskan. Dikatakan kalau tawassau artinya kalau ada beberapa orang yang duduk di majelis misalnya, maka hendaknya dia saling berdekatan. Indoma artinya berdekatan satu yang lainnya. Didekatkan. Berdekatan satu yang lainnya sehingga di dalam majelis itu ada ruang yang bisa dia masuk di situ. Dia bisa masuk di situ, duduk di situ. Itu makna dari kalimat dari hadis ini. Baik. Kemudian sisi yang ketiga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini menunjukkan dalil bahwa tidak bolehnya bagi seorang muslim untuk membuat muslim yang lain itu berdiri dari tempatnya. Kemudian dia duduk di situ. Dia duduk di situ. Dari zahir hadis ini menunjukkan larangan. Adalah larangannya.
Maka barang siapa sabaqa ila modi'in mubahin fi masjidin aw ghairihi li salatin aw ghairiha min at-ta'at fa huwa ahaqqu bihi. Maka barang siapa yang lebih dahulu datang, misalnya lebih dahulu datang ke tempat yang mubah, yang boleh dia duduk di situ, di masjid atau selain dari masjid untuk melakukan sholat misalnya, atau selain dari ketaatan yang lainnya, misalnya duduk untuk bermajelis ilmu misalnya, dia duduk di situ, dia duluan datang, maka dia adalah fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan tempat itu, dia lebih berhak dari tempat itu, dia lebih berhak daripada itu. Maka wa yahrumu ala ghairihi ayyuqimahu minhu, maka tidak dibolehkan, diharamkan orang lain untuk datang menyuruh dia pergi sehingga baru kemudian dia duduk di tempatnya. Tidak boleh, tidak dibolehkan berdasarkan dengan hadis ini, di hadis ini. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita itu tidak khusus hanya tempat ketaatan saja, tempat ketaatan saja, tapi termasuk juga di dalamnya tempat yang lain, tempat-tempat yang lain yang khusus misalnya digunakan untuk berdagang. Ini kan biasa jadi permasalahan, misalnya para pedagang di pasar, ada yang duluan datang ambil tempat itu, tiba-tiba datang yang lain, itu tempat saya, padahal dia duluan. Nah, itulah kadang-kadang berkelahi. Ini kan seperti itu, karena dia duluan maka dia lebih berhak di situ, dia lebih berhak. Kalau dia duluan di tempat memang yang boleh dia menjual di situ, boleh dia menjual di situ, maka dia lebih berhak, dia lebih berhak di situ. Maka juga di antara hikmah dari larangan ini, di antara hikmahnya adalah larangan untuk intikosi hakil muslim. Tidak bolehnya larangannya untuk mengurangi haknya seorang muslim yang lainnya. Itu kan haknya duduk di tempat itu misalnya. Maka ketika membuat dia berdiri, menjadikan dia berdiri, berarti mengurangi hak seorang muslim. Konsekuensinya ya bisa saja terjadi seperti tadi. Mungkin rasa kecintaannya terhadap dia akan berkurang. Kurang aja, masa saya dibuat berdiri misalnya, dia ambil tempat saya. Mungkin bisa muncul permusuhan terhadap dirinya, dia akan benci, tidak senang kepadanya, dan sebagainya. Ini bisa muncul hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Dari hadis ini juga, kalimat hadis ini juga menunjukkan kepada kita adanya anjuran dari syariat kita untuk tawadu. Artinya kalau memang orang lain sudah duduk di situ, ya cari tempat yang lain. Atau mungkin bisa meminta kepada saudaranya untuk lebih merapat, barangkali lebih merapat supaya dia memiliki tempat untuk bisa duduk di majelis misalnya. Itu bisa seperti itu. Makanya tadi walakin tafassahu wa tawassau. Katakan kepada mereka, tolong permisi misalnya, atau tabi misalnya kalau untuk tradisi orang-orang Makassar misalnya, tabi dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Kemudian juga itu adalah sebab juga untuk at-ta'aluf wal mawaddah. Di antara sebab juga akan munculnya rasa kasih sayang di antara kaum muslimin yang lainnya. Kebalikannya, kalau tidak, maka itu akan bisa menimbulkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Muncul dengan permusuhan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi law qamal qaidu min mahallihi li ghairihi fa zahirul hadisi al jawaz. Akan tetapi ketika ada orang yang duduk, misalnya dia berdiri dari tempatnya, memang dia peruntukkan, artinya dia sudah bolehkan orang lain itu duduk di situ. Duduk di situ. Maka zahir dari hadis ini menunjukkan bolehnya. Boleh saja. Ini kadang-kadang mungkin terjadi ya, seperti misalnya di mobil, atau mungkin kalau ada yang pernah naik kereta kan biasanya penuh sesak. Misalnya dia duluan datang, dia duduk di tempat itu, tapi ada orang berdiri. Mungkin dia melihat ada ibu-ibu misalnya yang lemah, yang tua misalnya,
dia beri kesempatan, silahkan duduk, dia berdiri. Boleh atau tidak? Boleh saja kalau dia biarkan seperti itu. Karena dia memberikan kesempatan orang itu untuk duduk di situ. Asalnya kan dia lebih berhak di situ. Asalnya dia lebih berhak. Tapi kalau dia berikan tempatnya untuk orang lain, maka boleh saja. Maka boleh saja. Baik, kemudian sisi yang keempat. Baik, sisi yang keempat dari hadis ini bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini laisa amman finnas, bahwa khasum bi ghairil majanid wa man yuhsalu minhul adha kal aklil basa wa sawmil lati idza dakhala al masjid. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini tidak secara umum untuk seluruh manusia, bahkan itu khusus bighairil majani, yang tidak gila, mengganggu. Artinya gila itu mengganggu orang lain, atau mungkin orang yang akan mengganggu yang lainnya, ketika dia masuk ke dalam masjid, atau orang yang safi ketika dia masuk ke dalam majelis, di dalam majelis. Artinya larangan itu tadi tidak secara umum larangannya. Artinya boleh saja kalau misalnya kalau misalnya ada orang yang masuk ke dalam masjid atau majelis misalnya yang membahayakan kaum muslimin yang lainnya, maka boleh saja dia tidak memberikan keluasan tempat di situ. Kenapa? Ini berdasarkan dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Ya, misalnya ada orang yang mungkin orang autis misalnya, masuk ke dalam majelis ilmu misalnya. Mungkin dia banyak bergerak atau mungkin dia ribut dan sebagainya. Jadi kalau yang seperti ini harusnya kan, karena ini akan membahayakan, akan mengganggu majelis di situ. Makanya diusahakan dia dijauhkan dari tempat itu. Begitupun ada orang misalnya masuk dalam masjid, seperti disebutkan di sini, orang yang sudah makan bawang merah atau bawang putih. Karena itu kan bau. Tapi orang yang makan bawang merah dan bawang putih adalah yang makan dengan yang masih mentah. Yang makan bawang merah dengan putih yang mentah, itu yang akan berbau. Tapi kalau dia sudah makan misalnya, tapi bawang merahnya, bawang putihnya sudah dimasak atau sudah digoreng barangkali, maka itu tidak masuk dari larangan itu. Karena itu tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Makanya tidak masuk dari larangan ini. Baik. Kemudian berikutnya, yang terakhir dari faedah dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jika ada orang masuk ke dalam masjid dan dia tidak mendapati tempat padanya, fa innal jalisina ma'muruna bi yuwassi'u fima bainahum lidakhil ayyaqa'ada wa yandamma ba'duhum ila ba'din hatta yabqa lahu fil majlisi makanan yaqadu fihi. Jika dia, dari hadis ini menunjukkan kepada kita, jika dia masuk ke dalam majelis, ada orang masuk ke dalam majelis dan dia tidak mendapatkan tempat di situ, maka sesungguhnya orang-orang yang duduk, mereka itu diperintah untuk memberikan keluasan. Jadi kalau masih memiliki tempat, bisa dia luaskan sedikit di situ, maka supaya dia bisa duduk di dalam majelis itu, di dalam tempat itu, sampai dia mendapatkan tempat untuk bisa dia duduk. Artinya mereka fa'il amrayni fa'alu fa'asabu sunnah. Jadi ketika mereka masuk, ada orang masuk, orang yang duduk di situ dia luaskan tempatnya. Tapi jika tidak, maka dia meminta kepada orang yang di situ untuk diberikan tempat. Maka semuanya ini jika dilakukan dua perkara ini adalah
sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah, tapi dengan syarat tidak memberikan bahaya terhadap orang yang duduk. Tidak memberikan bahaya terhadap orang yang duduk. Ketika memberikan bahaya terhadap orang yang duduk, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan tempat baginya. Nah, seperti itu tadi. Mungkin ada orang yang duduk di situ tapi mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Mungkin karena baunya, mungkin karena dia berbicara, mungkin karena dia orang yang orang yang safi itu orang yang mungkin dikatakan bodoh, idiot dan sebagainya, yang selalu mengganggu, mungkin banyak gerak, mungkin banyak berbicara dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan tempat di situ. Tempat di situ. Baik. Hanya saja tentunya kalau kita ingin melarang orang lain seperti itu, maka tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik tentunya. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan." Tolaklah dengan cara yang paling bagusnya tentunya. Dengan cara yang paling bagusnya. Dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita dalil yang jelas bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia kepadanya, untuk dunianya maupun untuk agama mereka. Ini syariat Islam. Ini berlaku untuk seluruhnya, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sampai hal yang kecil seperti ini pun disebutkan di dalam syariat kita. Disebutkan di dalam syariat kita, dijelaskan di dalam syariat kita. Yaitu ketika datang tentang adab-adab yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang tinggi, sehingga Islam itu penuh dengan akhlak yang mulia di dalam syariat kita. Jadi itu kaitannya dengan pembahasan hadis ini. Jadi dua hadis ini telah kita selesaikan. Ini ketika kita menerapkan hadis ini akan memunculkan rasa cinta, kasih sayang dengan kaum muslimin yang lainnya, akan merekatkan hubungan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya.